Selamat malam, kami sampaikan kepada seluruh pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan kami pada malam hari ini dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Pada malam yang indah ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sama seperti episode yang sebelumnya ya, mengenai ekoenzim. Namun bedanya sekarang ini topiknya adalah pemakaian ekoenzim untuk perkantoran. Dan saya, Tamara Sucianto, akan menemani pemirsa dalam program Kamu Bisa pada malam hari ini. Kamu Bisa merupakan program yang bekerja sama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau disingkat menjadi Adventist Layman Services and Industries, perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Dan pada malam yang indah ini, narasumber kita adalah Ibu Ani Gunawan. Baik, halo Ibu, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam Ibu. Sudah semangat ya Ibu ya? Sudah siap untuk memberitakan dan mengabarkan nih dan untuk sharing mengenai ekoenzim di perkantoran ya Ibu ya? Siap. Mantap. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat malam. Selanjutnya kita akan menyapa kembali nih, ada juga narasumber ahli kita. Ada Pak John Lee Woran. Halo Pak, selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Tamara, selamat malam teman-teman narasumber. Selamat malam juga pemirsa di rumah. Salam sehat buat kita semua. Mantap, salam sehat juga Pak John Lee kami sampaikan untuk Pak John Lee. Berikutnya juga ada Pak Profesor Daniel Saputra. Halo Prof, selamat malam Prof. Selamat malam Tamara, selamat malam semua narasumber dan selamat malam para pemirsa sekalian. Mantap, sangat sukacita ya bagi saya pribadi untuk bisa bertemu kembali dengan narasumber-narasumber dan juga dengan Ibu Ani pada malam hari ini, luar biasa. Oke, di saat ini juga bersama dengan kita ada Bapak Ruben Suwitono. Halo Pak Ruben, selamat malam Pak. Oh baik, mungkin belum tersambung ya, oke. Oke, sudah tersambung. Halo Pak Ruben, selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam, sehat Pak? Sehat. Puji Tuhan, baik Pak. Selamat bergabung di acara Kamu Bisa juga dan beliau juga akan bersama-sama dengan kita menjadi narasumber ahli pada malam hari ini. Baiklah, kami mengundang pemirsa setia, Kamu Bisa untuk dapat bertanya melalui kolom komentar media sosial kita ataupun bisa langsung menghubungi ke call center Hope Channel Indonesia. Jadi pada malam hari ini kita akan bahas mengenai pemakaian ekoenzim untuk perkantoran. Jadi sangat feel free untuk semua pemirsa di rumah, jika ada pertanyaan, jika ada pernyataan pun atau mungkin mau sharing tentang pengalaman pribadinya mungkin bisa langsung di kolom komentar atau langsung ke call center Hope Channel Indonesia. Nah, ekoenzim itu sendiri, sebelum kita langsung masuk ke ekoenzim ya, mungkin beberapa pemirsa ada yang belum terlalu paham nih, sebenarnya ekoenzim itu apa sih dan bagaimana bentuknya seperti itu ya. Dan ekoenzim sendiri ini sebenarnya adalah, dia itu larutan atau cairan yang multifungsi yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari campuran sisa sampah organik seperti kulit buah-buahan atau bonggolnya sayuran, mungkin juga dari gula merah dan juga dari air. Jadi memang ini sangat menarik ya buat kita semua pada malam hari ini dan kita akan sama-sama mengupas tuntas nih mengenai ekoenzim di perkantoran. Karena sangat unik nih, ekoenzim tuh biasanya kan di rumah ya, kok bisa nih di perkantoran? Jadi kan saya juga penasaran nih, wah kalau seperti itu kan berarti kan masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ya untuk si ekoenzim ini, betul. Nah, sebelum kita langsung lanjut nih ke pembahasannya, kita akan sama-sama menyaksikan tayangan singkat video profil narasumber praktis kita pada malam hari ini, beserta ulasan topik pada malam hari ini. Dipersilahkan. Nama saya Ani Gunawan. Saya berasal dari BSD, yang juga Ekoenzim Nusantara Provinsi Banten. Kesibukan saya sehari-hari adalah ibu rumah tangga yang juga penggiat lingkungan.
Harapan saya ke depannya, semoga semakin banyak teman-teman yang peduli pada lingkungan. Juga perkantoran-perkantoran yang mau mulai melakukan pilih-pilah sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Sehingga lingkungan kita bisa lebih terawat, bumi kita makin cantik dan sehat. Karena ini semua sebenarnya adalah dosa ekologis kita yang harus kita buang melalui pertobatan ekologis. Kita pasti tidak mau mewariskan sampah pada anak cucu kita, kan? Luar biasa tayangan tadi yang kita saksikan ya, mengenai profil dari narasumber palsi kita, yaitu Ibu Ani. Kita langsung nih kita menyapa Ibu Ani yang sedang berada bersama dengan kita. Halo Ibu, selamat malam. Malam. Malam Bu Ani, terima kasih banyak untuk videonya, sangat luar biasa nih Bu. Pertanyaan pertama nih Bu, yang pasti semua orang pengen tahu, kok bisa nih tiba-tiba koenzim ini di perkantoran? Jadi awal mulanya itu gimana Bu? Dan bedanya itu apa sebenarnya sama ekoenzim yang biasanya Bu? Silahkan Bu. Ya, awalnya karena saya kan tergabung di dalam ekoenzim Nusantara Serpong pertamanya. Nah itu kita ada penuangan pertama di danau, di tempat rekreasi di BSD, di Debris tepatnya. Nah pada saat itu ada yang tahu juga, itu kan banyak perkantoran di situ kan. Jadi mengajak saya juga untuk mengenalkan ekoenzim di perkantoran itu. Gitu. Awalnya sih seperti itu, Kak Tamara. Oke, jadi awalnya malah mereka yang tertarik ya Ibu ya? Iya. Wah, luar juga, biasa. Karena sambil dijelaskan apa itu ekoenzim gitu. Karena awalnya kan memang sedikit yang tahu ya. Betul. Apa sih ekoenzim itu, seperti apa sih gitu. Kenapa sih ekoenzim? Biasa pertanyaannya seperti itu. Oke, ini menarik ya Ibu ya, karena kalau di perkantoran ini kan berarti kan ranahnya sangat luas ya Ibu ya. Jadi bedanya apa dengan ekoenzim yang biasanya, atau apakah sama gitu Bu treatmentnya? Hasilnya sama, cuma penerapannya. Karena kan biasa kalau di skala rumahan atau di kelurahan misalnya gitu kan, itu kan hanya untuk pemakaian sehari-hari. Ya untuk rumah tangga mereka, untuk perkebunan mereka. Nah, sedangkan ini di perkantoran kan lebih spesifik ya, orangnya juga lebih beragam. Betul. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya treatmentnya pun sama ya Ibu ya, cuman kayak dari cara kitanya aja untuk Berarti Bu, pasti nggak mungkin langsung nih ketika kita langsung kita buat ekoenzim di perkantoran pasti semua langsung set pasti enggak dong ya, pasti ada beberapa obstacle nih. Mungkin ada nggak Bu, boleh sharing nggak Bu, sebenarnya faktor kesulitannya apa nih kalau kita buat perkantoran Bu? Iya, kesulitannya bagaimana memperkenalkan ekoenzim itu pasti kepada manajemen ya. Betul. Karena nanti yang akan meneruskan kepada office boy-nya gitu kan dari mereka juga. Nah itu bagaimana meyakinkan bahwa cairan ini sebenarnya sangat bermanfaat seperti itu. Oke, nah sekarang pertanyaan baru muncul nih Bu, ketika sudah tembus ke perkantoran, nah sekarang faktor keberhasilannya tuh apa Bu dari ekoenzim ini? Faktor kepercayaan yang paling utama, bahwa memang hasilnya itu ekoenzim itu benar-benar bisa dimanfaatkan di perkantoran itu, jadi nggak sekedar hanya membuat dan kemudian tidak tahu untuk apa gitu. Juga tekad dari manajemen ya untuk mulai peduli pada lingkungan itu yang sangat mendukung juga, seperti itu kata Mara. Ibu Ani untuk introduction-nya pertama ya. Jadi memang sekarang pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengupas tuntas nih ekoenzim di perkantoran. Baik Bu, sekarang saya mau berlanjut nih ke Pak Daniel. Halo Prof Daniel. Selamat malam Prof. Halo Tamara. Iya, halo Prof. Ini sangat menarik ya Prof ya, topik pada malam hari ini karena ekoenzim ini di perkantoran. Nah, sebenarnya Prof, sebenarnya tuh apakah memang ekoenzim perkantoran ini baru ada atau memang sudah ada Prof sebelumnya Prof? Silahkan. Sebetulnya perkantoran sama dengan rumah sudah banyak menggunakan bahan-bahan pembersih gitu ya. Dan pada umumnya mereka menggunakan bahan yang dibuat dengan menggunakan bahan yang non-organik
gitu. Nah, jadi ekoenzim adalah bahan yang dibuat dari bahan organik, jadi lebih ramah lingkungan dan ternyata lebih juga efektif, ya. Jadi kalau sudah kita pernah lihat di edisi sebelumnya tentang ekoenzim, ya bagaimana manfaat ekoenzim, ya di rumah, di pribadi dalam membersihkan saluran, ya, membersihkan lantai, menjadi pupuk, ya, dan sebagainya, ya. Nah, tentu saja ini bisa menggantikan, ya, menggantikan bahan-bahan yang selama ini digunakan di perkantoran. Dan tentu saja bagi perkantoran apabila menggunakan hal ini, image, ya, citra lingkungan dari perusahaan itu akan lebih baik. Jadi mungkin kita lebih baik sekarang seperti yang dilakukan oleh Bu Ani mempromosikan hal ini juga ke perkantoran, karena biasanya perkantoran ini penggunaannya lebih banyak begitu ya daripada rumah tangga, ya. Dan yang selamanya ini misalnya cairan-cairan pembersihnya itu kemudian nanti dibuang ke saluran pembuangan, akhirnya ke selokan, ya. Dan tidak semua bahan-bahan pembersih ini yang ramah lingkungan. Nah, kalau kita menggunakan ekoenzim, ya, ekoenzim, maka apabila dituang pun nanti, ya, cairannya setelah digunakan ke saluran, justru bukannya merusak lingkungan, tetapi justru makin membersihkan lingkungan jadinya, ya. Yang mungkin ada saluran yang sudah mulai ada endapannya, ya, mulai ada gangguan, ya, itu akan bisa menjadi lebih bersih dan aliran menjadi lebih lancar. Jadi apa yang sudah dirintis oleh Ibu Ane ini sudah baik, ya, dan juga mungkin kita perlu promosikan bukan hanya kepada perkantoran di sekitar tempat tinggalnya Bu Ane, juga mungkin di kantor kita atau apa kita menggunakannya, ya. Di kantor saya kebetulan ada salah satu atau dua dari penggiat ekoenzim juga, ya, yang dia juga sudah mulai mempromosikan itu digunakan untuk di perkantoran kami, ya. Ya, tapi baru mulai, ya. Baru mulai, tentu perlu promosi yang lebih gencar karena sebetulnya banyak orang yang sudah tahu ekoenzim tapi masih tetap ragu-ragu, ya. Oleh karena itu kita perlu mempromosikan dan menjelaskan, ya, sebetulnya apa sih ekoenzim begitu, ya. Sekali lagi begitu, ya. Apa sih isinya begitu, ya. Dan memang kalau kita cari secara ilmiah sudah mulai banyak sekali ternyata penelitian-penelitian ilmiah, baik itu penelitian terapan ataupun yang penelitian mendasar, ya, penelitian dasar tentang ekoenzim yang ternyata memang terbukti secara ilmiah betul apa yang diklaim oleh para penggiat ini, ya. Jadi bukan hanya dikatakan katanya, tapi memang sudah kita lihat banyak jurnal-jurnal ilmiah, ya, jurnal-jurnal ilmiah yang meneliti tentang ekoenzim dan terbukti, dan sekarang sudah mulai tahu enzimnya apa sih isinya di dalamnya, ya. Ternyata ada lipase, ya, ada amilase, ya, ada protease yang memang menyumbat lingkungan, menyumbat saluran, ya. Kalau kita buang di tadi seperti kata Ibu Ani di danau begitu, ya, dia bisa menjadi flokulan membuat yang membuat air itu keruh menjadi gumpulan-gumpulan dan mengendap sehingga air di dalam danau ataupun saluran ataupun situ atau ini akan menjadi lebih jernih dan lebih ramah lingkungan. Demikian, Mbak. Kasih Pak Daniel, emang sudah terlihat banyak sekali memang benefit-benefit untuk kita, dari kita ini untuk ekoenzim ini, ya. Terima kasih Pak Daniel untuk penjelasan yang luar biasa. Sekarang saya mau kembali nih ke Bu Ani nih. Bu, kalau di versinya Ibu nih, cara membuat ekoenzim itu seperti apa sih Bu di perkantoran ini? Karena kan ini skalanya besar ya Bu, ya. Pasti memang ada sedikit perbedaan untuk pembuatannya nih. Dipersilakan Ibu Ani. Ya, bedanya kalau di perkantoran memang skala besar, jadi membuatnya dengan tong-tong besar. Yang bedanya lagi dengan kalau di rumahan kan memakainya dengan yang skala kecil, ya.
jadi kulit buahnya mungkin lebih mudah. Nah, tapi kalau yang di perkantoran tuh karena skala besar, jadi kulit buah yang diperlukan juga lebih banyak. Oke. Seperti itu, Becky. Kira-kira apakah semua buah bisa, Bu, untuk ekoenzim atau memang ada tertentu begitu, Bu? Kulit buah pada dasarnya semua bisa, kecuali di nanas itu kan ada mahkotanya ya, itu tajam. Nah, itu disarankan tidak, karena dalam proses pembuatan ekoenzim itu kan kita juga ada proses mengaduk. Kalau yang skala kecil ya, kita ada proses mengaduk dengan tangan, jadi nanti takut tangannya luka seperti itu. Juga kelapa juga tidak disarankan karena dia kering. Kelapa juga kayak kulit bawang gitu ya. Alpukat boleh, tetapi karena dia memang mempunyai kandungan lemak yang banyak, jadi tidak disarankan banyak gitu di dalam sejumlah kita membuat, yaitu sedikit aja yang kulit alpukatnya itu. Durian boleh nggak, Bu? Durian kan itu berduri ya, tapi dia bisa nggak pakai itu? Nah, lebih baik tidak ya karena tajam Iya. duren Nanti ngaduknya atau susah. nangka terlalu bergetah Oh, ya. oke. Nangka juga kalau bisa jangan ya, Ibu ya? Ya, itu kan dia bergetah gitu. Jadi Oke. jangan. Misalnya ada kulit buah naga yang merah gitu ya, atau manggis yang merah itu boleh nggak? Boleh, boleh aja. Tetapi persentasenya lebih sedikit dari kulit buah yang lainnya. Karena kan itu bisa untuk mencuci baju ya. Misalnya kalau misalnya kita terlalu banyak menggunakan yang berwarna seperti itu, kulit buah naga atau manggis misalnya. Nah, itu takutnya pada saat kita mencuci baju yang putih, nah itu bisa ada warna merah. Karena kan kalau kita membuat kan kita udah lupa yang mana nih hasil panenannya yang banyak mengandung kulit buah naga itu yang mana gitu kan nggak tahu. Jadi sebaiknya dari awal pembuatan memang kecil aja prosentasenya. Nah, jadi untuk begitu. Terima kasih Bu Ani. Sekarang saya mau ke Pak Ruben nih. Halo Pak Ruben, selamat Ben. Halo, selamat malam. Apa Selamat. kabarnya? Ya, dengaran? Ingin bertanya nih Pak, berbincang-bincang dengan Ibu Ani ya, sedikit mengenai ekoenzim ini. Dan ternyata memang ekoenzim itu, dia itu adalah dihasilkan melalui proses fermentasi Pak. Nah, kok bisa fermentasi sampah ini bisa menjadi pembersih dan punya banyak kegunaan? Karena kan sebenarnya dia sampah nih, kok dia bisa ya menjadi pembersih, dan sebenarnya apa sih Pak kegunaan yang lainnya tuh untuk dari Pak Ruben? Ya, mohon maaf sebenarnya suaranya agak terlalu terputus ya, Oh, oke, terlalu oke. terdengar. Tapi yang saya tangkap adalah begini, dalam proses pembuatan ekoenzim itu yang terpenting adalah adanya MOL, mikroorganisme lokal di dalam kulit buah itu sendiri. Jadi kulit buah itu akan menghasilkan mol, dan mol itu akan meningkatkan proses pembuatan enzim yang ada dari kulit-kulit buah tadi. Jadi dengan adanya pencernaan yang dilakukan oleh baik itu buah sendiri, ya, itu adalah sampah-sampah organik, dan ditambah dengan adanya mikroorganisme yang ada di kulit buah itu akan terjadi proses. Nah, kalau dia terbuka, maka yang terjadi adalah proses pembentukan aerobik, adanya oksigen. Kalau oksigen terbentuk, maka mol itu akan menghasilkan sesuatu yang CO2. Tetapi proses pembuatan ekoenzim dilakukan secara tertutup. Jadi dilakukan secara anaerobik. Nah, apa yang dihasilkan dari anaerobik? Fermentasi kita sebut. Nah, fermentasi itu ada dua. Yang dihasilkan yang utama adalah alkohol dan asam asetat. Nah, dua-dua ini adalah pelarut yang bagus sebagai desinfektan. Ya, alkohol kita pakai untuk desinfektan dan asam asetat juga. Walaupun asam asetat sendiri kadang-kadang terlalu bau ya. Nah, karena kita contohnya asam asetat itu bahasa lainnya adalah cuka. Jadi cuka itu digunakan kalau kami di laboratorium menggunakan alkohol dan cuka itu sebagai pelarut yang baik untuk bermacam-macam
proses ekstraksi dan lain sebagainya. Tetapi di sisi yang lain juga khususnya alkohol dia memiliki sifat yang disinfektan sehingga dia membunuh kuman-kuman yang sifatnya patogen. Nah, jadi ini dua hal yang penting. Yang pertama adalah kita dapatkan ekoenzim, enzimnya saja, tetapi dapat juga di dalamnya itu ada alkoholnya. Di dalam proses fermentasi ada alkoholnya dan dimasukkan sebagai desinfektan. Jadi desinfektan itu yang penting untuk membersihkan, contohnya lantai dan lain sebagainya ya. Itu dipakai. Untuk sabun juga sama. Karena dalam proses sabonifikasi, pembuatan sabun, dia juga ada proses-proses yang akan melibatkan kehadiran. Nah, dalam proses pembuatan enzim, seperti dalam proses ekoenzim, enzim itu sebenarnya terjadi pekatan. Ya, jadi banyak terbentuk enzim yang lebih baik. Sumber makanannya dari si bakteri tadi, atau bakteri dan mol ya, kalau kita sebut bukan hanya bakteri, tapi mikroorganisme lokal yang ada di kulit-kulit buah tadi atau mungkin sayuran barangkali itu akan mengkonsumsi senyawa-senyawa organik yang ada di limbah itu. Dia mengkonsumsi, dengan demikian dia bertumbuh banyak. Nah, kalau dia sudah berkembang biak, dia akan memberikan lebih banyak konsentrasi enzim. Nah, itulah yang disebut dengan proses untuk enzimnya. Nah, saya pikir ini sangat baik karena dalam proses pembuatan ekoenzim kita menggunakan limbah. Boleh nggak kita menggunakan buah-buahan yang segar contohnya? Boleh saja, tapi tentu saja biaya jadi lebih besar. Sehingga kita bisa menggunakan yang limbah saja, contohnya kulit-kulit buah yang dilakukan oleh Ibu Ani untuk skala besar, skala perkantoran menggunakan jumlah yang begitu besar, kulit-kulit buah yang dicari tentu saja yang lebih baik. Nah, yang paling banyak memang nanas, karena nanas mengandung begitu banyak enzim yang baik ya, yang berguna untuk manusia. Salah satunya bromelin itu terkonsentrasi juga di nanas. Tapi ada juga yang lain, apel, busuk dan lain sebagainya itu sangat bagus. Kalau memang yang kulit-kulit keras seperti kelapa itu terurainya susah dan itu akan memberikan efek yang lama dalam pembuatan ekoenzim, termasuk juga kulit durian tadi disinggung. Tapi kalau yang seperti kulit nanas, kulit mangga, atau mangga busuk, tapi di luar bijinya, karena bijinya itu sangat susah terdekomposisi. Tapi kalau kayak kelapa itu nggak bisa, karena keras sekali ya, dan sedikit mikroba yang akan menghancurkan kulit kelapa, karena selulosannya terlalu tinggi ya. Nah, enzim mikroorganisme yang semakin bertambah biak, yang berkembang biak, akan memberikan enzim yang lebih banyak. Nah, pada saat diberikan enzim yang lebih banyak, enzim ini yang nantinya akan dipanen sebagai bentuk ekoenzim. Tapi efek yang lain adalah tadi, efek-efek dalam fermentasi bukan hanya mikroorganismenya saja yang bertambah banyak, tetapi juga dia akan memberikan hasil ya fermentasi, yaitu apa? Yaitu seperti tadi alkohol dan asam asetat, khususnya dua itu sebagai suatu pelarut yang sangat baik. Pelarut yang sangat baik contohnya ada untuk sebagai sabun ataupun pembersih tinta atau apapun itu menggunakan asam asetat, dia sangat baik ya untuk melarutkannya. Dan untuk desinfektan dia menggunakan alkohol, sehingga efek daripada ekoenzim tadi akan memberikan manfaat lebih dengan sebagai sabun, sebagai pembersih lantai dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu dari saya, dari Batam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ruben. Luar biasa memang pemaparannya juga ya. Jadi kita dapat tambahan informasi nih teman-teman mengenai ekoenzim ini. Tadi nanas dan kelapa juga bisa ya Pak berarti ya. Oke, terima kasih Pak Ruben. Kita lanjut kembali ke gimana Pak? Oke, kita tadi kembali ke Ibu Ani. Bu, ini pertanyaan yang banyak yang bertanya nih mengenai pertanyaan ini. Jadi sebenarnya itu, apakah Ibu Ani memiliki komunitas-komunitas kayak, ayo kita buat bareng-bareng yuk ekoenzimnya, dan apakah, dan sebenarnya untuk perkantoran ini tuh dapat digunakan untuk apa aja gitu Bu, untuk perkantoran? Jadi ada, silakan Bu. Iya, bisa digunakan untuk apa aja di perkantoran. Banyak, misalnya untuk pembersih lantai, untuk pembersih kaca di perkantoran, juga untuk di pantry, di kamar mandinya juga dipakai. Dan kemarin ini juga sempat
sarankan untuk memakai diffuser di kantor. Jadi meneteskan cairan ekoenzim supaya udaranya lebih segar. Juga di perkantoran kan ada tanaman-tanaman, nah itu bisa disemprotkan ekoenzim. Juga sekalian untuk penjernihan udara juga. Jadi penyegaran udara disemprot juga ekoenzim, 1 mili ekoenzim perbandingannya dengan 1 liter air. Seperti itu. Oke. Emang luar biasa ya Bu, emang banyak sekali pemanfaatan untuk di perkantoran ini. Namun sebelum kita kembali lagi nih nanti bersama dengan Ibu Ani, ada Pak John Lee dan ada Pak Ruben dan Pak Daniel, kita langsung nih, kita mau menyaksikan sama-sama video cara membuat ekoenzim perkantoran. Dipersilahkan. Setelah 3 bulan fermentasi, saatnya kita panen. Juga memakai saringan dari kain. Setelah selesai kita memanen ekoenzim, cairannya bisa kita tempatkan di dalam botol-botol menarik untuk dimanfaatkan sehari-hari. Cairan ini merupakan cairan sejuta manfaat. Bisa digunakan untuk mandi, untuk keramas, cuci piring, ngepel, cuci baju, dan juga bisa sebagai pupuk dengan perbandingan 1 mili ekoenzim dan 1 liter air. Kemudian ampasnya tadi bisa kita blender untuk digunakan sebagai pembersih kloset dan juga campuran rendam kaki. Ampasnya juga bisa kita keringkan untuk dijadikan wangi-wangian dalam ruangan atau kita tempatkan dalam kain, kemudian bisa kita gantung di kamar mandi atau di mobil, dan juga yang dikeringkan tadi bisa dijadikan sebagai pupuk. Berupa ampasnya dapat dicampur dengan tanah, 2 bagian tanah dan 1 bagian ampas. Kita diamkan selama 24 jam. Hasilnya dapat kita pergunakan sebagai pupuk atau juga sebagai media tanam. Wah, luar biasa nih. Aku tadi lihat juga bahwa ternyata setelah 3 bulan panen pun, ampasnya pun bisa menjadi manfaat bagi kita untuk wangi-wangian di rumah. Luar biasa ya, ini memang semua aspek sangat berfungsi di ekoenzim ini. Baik, kita kembali ke Bu Ani. Halo Ibu, selamat malam Bu Ani. Ya, malam. Bu, pertanyaan yang sangat menarik nih bagi pemirsa Joy di rumah. Mereka bertanya seperti ini, Bu. Gimana cara Ibu mensosialisasikan ekoenzim di perkantoran, dan sekarang sudah berapa nih Bu kantor-kantor yang mulai mensosialisasikan ekoenzim ini, Bu? Dipersilahkan. Ya, perkantorannya sudah lumayan banyak karena mereka ternyata memang peduli juga pada lingkungan. Jadi juga mau memanfaatkan sampah organik. Jadi cukup banyak juga Kak Tamara. Itu sudah mulai di beberapa perusahaan ya Ibu ya, sudah mulai bergerak untuk ekoenzim ini ya Ibu ya. Luar biasa. Ya. Oke, baik, luar biasa. Jadi pemirsa di rumah juga nih, kalau contohnya ingin mulai melihat nih, wah sepertinya kantor saya juga butuh nih ekoenzim seperti ini, boleh langsung infokan kepada kami, nanti kita akan coba kontak kepada Ibu Ani ya. Dan kami mengundang kembali nih untuk semua pemirsa di rumah yang sedang menonton, dimanapun Anda berada, boleh langsung aja kirim komen kalau ada yang ingin bertanya, ada yang ingin memberikan pernyataan juga, ada yang mau sharing mungkin tentang ekoenzim di perkantorannya, boleh langsung di kolom komentar ya, di sosial media kita. Jadi langsung kita bisa diskusikan bersama-sama nih, mumpung banyak narasumber malam hari ini. Baik, sekarang kita ke Pak John Lee. Halo, selamat malam Pak John Lee.
Selamat malam. Pak John Lee, ada pertanyaan nih. Sebenarnya manfaat untuk apa sih Pak yang paling mengesankan? Orang-orang bilang save our earth. Jadi sebenarnya apa yang untuk dari segi cost-nya ya Pak ya, dari segi cost-nya kalau kita lihat dia ini apa manfaat untuk perkantoran itu sendiri begitu Pak? Dipersilahkan. Baik, sebetulnya manfaat ekoenzim ini masih ada kaitan dengan pembahasan kita minggu yang lalu. Saya malah memberikan beberapa poin ya. Jadi yang pertama bahwa manfaat ekoenzim ini sebagai cairan pembersih serbaguna. Tidak hanya digunakan di rumah tangga, tapi juga di perkantoran. Nah, Ibu Ani ini sudah memberi kontribusi untuk membangun gagasan baru kepada para pemirsa. Ibu Ani bukan hanya sekedar sebagai penggiat ekoenzim, tapi juga sebetulnya sudah memberikan ide-ide bagus untuk para pemirsa untuk melihat ini sebagai sebuah gagasan atau ide bisnis yang bisa dikembangkan oleh pemirsa yang berminat untuk bisa memanfaatkan ini sebagai sumber pendapatan. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat ekoenzim ini sebetulnya sebagai pupuk tanaman. Tadi dalam tayangan terakhir itu bahwa limbah-limbah dari proses pembuatan ekoenzim itu bisa untuk menjadi media tanam atau pupuk untuk tanaman, dan ini memang sangat memberi manfaat bagi kelestarian lingkungan. Tapi juga yang paling penting, cairan ekoenzim ini bisa menjadi sumber atau bisa mengusir hama ya. Jadi bisa menjadi pengganti obat nyamuk yang banyak digunakan oleh rumah tangga saat ini. Jadi dia akan menjadi sangat ramah terhadap lingkungan karena tidak menggunakan bahan-bahan sintetik, bahan-bahan kimia sintetik yang justru memberi dampak terhadap kesehatan, tetapi justru ekoenzim ini justru memberikan nilai tambah bagi lingkungan, bagi kelestarian lingkungan. Tapi juga hemat ya, karena kalau kita lihat dari bahan baku yang digunakan semua dari limbah kulit buah-buahan yang sebetulnya sudah harus dibuang, lalu kemudian dimanfaatkan dengan membuat ekoenzim. Kemudian ekoenzim ini juga sebagai media untuk mengurangi polusi ya. Tadi juga Ibu Ani sudah sampaikan bahwa ada sebagian cairan yang bisa digunakan untuk membuat sehingga menjadi penyaring udara ya, mengurangi polusi. Jadi sebetulnya kita bisa menyelamatkan dunia ini ya dengan cara lebih banyak kita memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di sekitar kita, memanfaatkan limbah-limbah tanaman dan buah-buahan untuk membuat ekoenzim, sehingga kita tidak perlu lagi menyediakan uang yang banyak membeli misalnya Dettol ya untuk membersihkan kamar mandi dan toilet kita ya. Tidak harus menyediakan dana untuk membeli sabun dalam jumlah yang banyak yang digunakan di pantry dan untuk mencuci alat-alat rumah tangga kita. Cukup dengan menggunakan ekoenzim. Dan tadi dalam penyampaian Prof. Daniel juga sebetulnya dengan ekoenzim ini benar-benar bisa melestarikan lingkungan sehingga tidak ada limbah yang berbahaya kepada masyarakat. Tetapi semuanya itu memberi manfaat positif dibandingkan kalau kita menggunakan bahan-bahan kimia sintetik yang memang memiliki risiko terhadap lingkungan dan kepada kesehatan pengguna, apakah itu anggota keluarga maupun mereka yang bekerja di kantor sebagai karyawan. Dan pada malam ini saya ingin menekankan kepada para pemirsa, saya kira ini sebuah gagasan yang baru, sebuah kesempatan yang besar di mana kita boleh memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kita dalam bentuk limbah-limbah ini untuk membuat ekoenzim sehingga kita bisa menghemat biaya dan tetapi sekaligus juga kita bisa membuka peluang usaha baru. Kalau Ibu Ani Gunawan tadi sudah memulai di perkantoran, saya kira di tempat pemirsa dimanapun pemirsa berada bisa mempromosikan ini sehingga bisa membuka pasar yang lebih luas lagi sehingga pembuatan ekoenzim ini menjadi besar peminatnya dan pada akhirnya memberi manfaat ekonomi kepada kita semua. Demikian. Betul Pak.
Terima kasih banyak. Jadi bukan cuma kita yang merasakan, nanti anak cucu kita di kemudian hari pun kalau kita udah mulai melestarikan ekoenzim ini, mereka pun akan menerima manfaatnya juga. Terima kasih Pak Joni, luar biasa untuk pemaparannya. Dan kita kembali ke Bu Ani ya. Bu Ani, sebagaimana kita tahu bahwa memang kalau untuk ekoenzim ini kita tidak diperjualbelikan ya Ibu ya. Nah, bagaimana dengan di kantor? Apakah sama atau gimana Bu? Karena kan ini perkantoran ya Ibu ya. Silahkan. Ya, tetap sama di perkantoran juga, tidak diperjualbelikan, dan sedikit tambahan, koreksi sedikit tadi, kulit buahnya atau bonggol sayurannya harus yang segar, ya, jangan yang busuk. Kalau yang sudah busuk itu lebih baik dimasukkan ke lubang biopori atau jadi kompos aja gitu ya. Karena ekoenzim kan dipakai juga untuk luka, untuk mandi, keramas, kumur. Nah, itu kalau misalnya kita pakai yang busuk kan hasilnya nanti tidak maksimal dan bisa keluar belatung dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, tadi Bu, gimana untuk komunitasnya sendiri Bu? Jadi apakah kalau Bu Ani gimana? Apakah ada komunitasnya atau gimana Bu? Ya, saya karena tinggal di BSD, jadi saya tergabung di Ekoenzim Nusantara Serpong. Dari Serpong itu kemudian ke Tangerang Selatan, dan seterusnya tergabung di Provinsi Banten, seperti itu. Jadi di setiap provinsi memang ada Ekoenzim Nusantara. Jadi cabangnya udah mulai kemana-mana ya Ibu ya, berarti ya luar biasa nih. Jadi nggak cuma BSD doang nih yang bisa merasakan, Jakarta pun nanti bisa merasakan ya Ibu ya? Ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah untuk perkantoran sendiri, apakah mereka ada trainingnya bagaimana cara membuat ekoenzim ini? Bahan-bahan yang dipakai untuk perkantoran apa Bu? Apakah ada perbedaan sama yang sebelumnya? Silahkan. Pasti ada sosialisasinya pada awalnya ya, mengenalkan apakah itu ekoenzim, siapa penemunya, bagaimana cara membuatnya, kemudian panennya seperti apa, dan seterusnya. Nah, setelah mereka mengenal tentang ekoenzim itu, baru kita mengadakan buat bersama. Ya, buat bersama dari mana bahannya. Nah, kebetulan perkantoran yang saya masuk itu, dia punya pasar modern juga. Kemudian ada yang kantor untuk supermarket juga ada. Jadi memang gampang sekali gitu. Kalau misalnya susah pun kan di banyak yang toko jus kan bisa kita minta kulit buahnya untuk dimanfaatkan seperti itu. Dan kemudian disosialisasikan juga ketika cara panennya, setelah panen bagaimana memanfaatkannya. Jadi saya tetap ikutin gitu bagaimana cara membersihkan lantainya. Lantai perkantoran kan kadang-kadang juga ada yang jenisnya lebih mahal ya dari perumahan misalnya. Nah, apakah bisa itu memakai ekoenzim? Nah, kita coba bersama-sama, kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, dan ternyata memang setelah mereka sendiri meneliti, mempunyai alatnya, dan ternyata memang lebih bersih katanya dengan memakai ekoenzim. Begitu juga untuk pembersihan kaca jendelanya juga lebih bersih, juga untuk pantry-nya. Dan yang kemarin saya dengar, mereka membuang cairan ekoenzim itu di tempat penampungan buangan itu loh, yang grease itu ya. Jadi meluruhkan lemak-lemaknya. Jadi sekarang lemak-lemaknya sudah luruh dan tidak mampet lagi seperti itu. Luar biasa. Berarti manfaatnya nggak cuma untuk perkantoran, tapi untuk sekitarnya juga, Bu. Mereka mendapat manfaatnya ya. Ini luar biasa, Ibu. Karena tadi juga Ibu mention mengenai alat ukur. Ada alat ukurnya berarti ya untuk mengukur seberapa glowing lantai kita ya, Ibu ya. Ini saya menarik ini. Saya baru pertama kali nih mendengar ada alat ukur. Dan memang buktinya jelas bahwa memang lebih kinclong, lebih glowing dan lebih sehat juga lantainya kalau kita memakai ekoenzim. Pemirsa di rumah sudah mendengar ya langsung dari Ibu Ani, sangat bagus untuk pemakaian dimanapun kita pakai gitu. Dan makanya ini juga kalau kita flashback ya, ekoenzim itu di program Kamu Bisa itu adalah memiliki viewers yang paling banyak di antara semua episode-episode yang lain. Jadi memang kenapa itu banyak yang memang sedampak ini luar biasa untuk manfaatnya sendiri. Nah, ini luar biasa nih, karena sekarang pun jadinya kita lebih
dari apa kita juga bisa save budget ya, kita bisa save cost kita juga, dan juga kita bisa langsung menyelamatkan lingkungan. Jadi kita benar-benar banyak keuntungan yang kita bisa dapatkan untuk ekoenzim ini. Ini luar biasa sekali untuk paparan hari ini ya. Dan pada malam yang indah ini kita akan sama-sama lihat nih cuplikan mengenai video ekoenzim, mengenai testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah memakai ekoenzim. Dipersilahkan. Gedung yang Sinamas punya sudah menggunakan produk ekoenzim ini untuk cairan pembersih lantai, Pak ya. Beberapa gedung itu sudah digunakan. Selain dampaknya bersih, juga yang menarik adalah ini bisa dibuat sendiri. Jadi mungkin pagi ini akan ada workshop bagaimana cara pembuatan ekoenzim sehingga dapat bermanfaat. Wah, luar biasa, tadi kita bisa melihat bagaimana pelatihan-pelatihan nih dari perkantoran satu ke perkantoran lainnya nih oleh Ibu Ani dan tim. Luar biasa. Dan kembali lagi kami bersama dengan Bu Ani. Halo Ibu, selamat malam Bu. Ini kan tadi kan kita sudah melihat ya Bu ya, ternyata pelatihan itu seperti itu dan memang ternyata terlihat sangat fun ya. Semua orang sangat terberkati kulihat untuk bersama-sama membuat ekoenzim ini. Nah, tadi kan kita sudah mengenai testimoni ya Ibu ya, kita ada sedikit membahas nih mengenai testimoni dari pemakaian ekoenzim di perkantoran ini kan Bu. Nah, kita ada foto nih, jadi akan ada video before dan after dari pemakaian ekoenzim ini nih. Nanti kita akan saksikan bersama-sama setelah ini. Iya, apakah bisa ditampilkan sekarang? Kita bisa melihat sama-sama nih. Nah, ini kalau pemirsa semua lihat ya, itu before kita memakai ekoenzim dan itu after setelah kita memakai ekoenzim. Kita bisa melihat dari tampaknya juga, teksturnya pun udah kita bisa melihat ya. Kalau yang after itu lebih jelas ya Ibu ya, untuk untuk marmernya sendiri itu lebih jelas, lebih terlihat lebih jelas, untuk yang sedangkan before itu terlihat lebih pudar begitu ya. Dan itu apakah itu alat ukur yang tadi Ibu mention ya Ibu Ania? Itu ukurannya, alat ukurnya dari perkantoran mereka. Saya sendiri malah juga waktu ditunjukkan itu saya baru tahu ada alat itu. Jadi kan saya biasa setelah sosialisasi, setelah buat bersama, panen bersama, mereka menerapkannya juga di kantor, saya akan tanya bagaimana hasilnya supaya saya bisa tahu apa sih problemnya. Nah, mereka tunjukkan alat itu gitu. Ternyata ada alat ukurnya ya untuk glowingnya lantai itu. Oke, jadi itu alat ukur
lebih glowing mana nih gitu, dan sudah terlihat ya untuk yang afternya terlihat lebih glowing, dan alat ukurnya sendiri pun sudah menyatakan begitu ya Bu ya. Luar biasa ya untuk testimoni nyatanya nih. Dan pertanyaan selanjutnya nih Bu untuk Ibu Ani adalah kalau contohnya dari segi budget perkantoran ya, kita sekarang berbicara mengenai budgetnya ya Bu ya. Dari perkantorannya sendiri itu sebenarnya lebih menguntungkan mana sih Bu? Apakah kita memakai ekoenzim atau memakai bahan-bahan kimia biasa begitu Bu, untuk dari segi budgetnya ya Bu ya, dipersilahkan. Ya, dari yang masukan-masukan dari karyawan perkantoran itu jelas lebih murah dengan ekoenzim, karena biaya yang dikeluarkan adalah cuma untuk membeli molasenya itu atau gula merahnya. Sedangkan mereka kan yang kulit buah itu memanfaatkan dari, seperti tadi kan ada Ion supermarket gitu ya. Nah, mereka memanfaatkan dari tenan-tenan di Ion itu juga di supermarketnya mereka ambil, Super Indo juga seperti itu. Dan yang tadi Sinarmas juga mereka ambil dari pasar modern. Mereka kan punya pasar modern, jadi diambil dari situ ya. Jauh lebih menekan budget perkantoran ya jadinya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ani untuk pemaparan yang luar biasa nih. Sekarang kita akan pindah nih dari Ibu Ani, kita akan beralih nih ke Pak Johnly. Pak Johnly, untuk kan tadi kan Ibu Ani sudah menjelaskan ya mengenai keuntungan kita memakai ekoenzim di perkantoran dari segi budget nih. Nah, mengapa hasil pembersih ekoenzim itu malah bisa lebih bersih daripada bahan kimia, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Silahkan. Ya, sebetulnya hasil bersih atau tidak menggunakan ekoenzim dengan bahan kimia yang lain sangat ditentukan oleh testimoni tadi ya. Jadi mereka yang sudah pernah menggunakan dan pasti akan membuat kesimpulan-kesimpulan dari hasil yang mereka peroleh. Dan yang pasti bahwa ekoenzim ini sangat ramah terhadap lingkungan. Kemudian dia sangat hemat. Kemudian bisa mengurangi polusi, kemudian bisa menyaring udara, kemudian bisa menjadi pembersih serbaguna, kemudian bisa menjadi pupuk bagi tanaman, dan juga bisa menjadi media tanam. Dan yang paling penting juga bisa mengusir hama. Jadi banyak lagi yang lain ya, manfaat dari ekoenzim ini. Nah, kalau sudah seperti ini manfaatnya, setiap setiap pengguna akan menjadi sangat tertarik ya, untuk menggunakan ekoenzim dibandingkan dengan bahan pembersih kimia lainnya yang menggunakan kimiaan organik. Kemudian yang berikut, karena ini sangat hemat ya, sangat hemat, maka ini menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan. Nah, persoalannya adalah belum banyak yang tahu. Tadi Ibu Ani sudah menyampaikan di beberapa tempat ya, oke. Tetapi di seluruh penjuru Indonesia belum banyak yang tahu. Makanya perlu kita promosi. Ya, selain untuk menyuarakan tentang bagaimana kita memelihara lingkungan agar tetap bersih, tapi juga yang paling penting adalah bagaimana supaya bisnis pembuatan ekoenzim ini bisa diterima oleh khalayak, bisa digunakan sebagai sebuah bisnis baru bagi para pemirsa yang betul-betul berminat. Dan saya yakin di tempat di sekitar kita akan banyak orang yang akan tertarik. Oleh karena itu, saran saya malam ini adalah barangkali bagi pemirsa sudah waktunya untuk memulai. Dan bagi mereka sebagai penggiat, termasuk Ibu Ani, ya harus memperbanyak leaflet, kemudian memperbanyak promosi, kemudian menggunakan media sosial untuk menyuarakan ini menjadi informasi terbaru bagi khalayak, bagi semua pemirsa yang ada, sehingga dengan demikian maka tujuan kita berdiskusi pada malam hari ini lewat program Karya Mulia Bisnis Luar Biasa ini akan menjadi lebih hebat lagi ya. Dan memang tayangan-tayangan yang terkait dengan topik ekoenzim ini banyak sekali peminatnya. Tetapi bukan hanya sekedar berminat, tetapi harus bisa mencoba dan harus merasakan manfaat ekonominya. Demikian. Johnly ya,
if they can do it, then we can do it too ya Pak. Jadi semua sebenarnya bisa. Jika kita niat nih dari awal, kalau kita bisa, pasti kita akan dilancarkan ya Pak ya. Mantap. Terima kasih banyak Pak John Lee untuk pemakaman yang luar biasa nih. Dan kami tetap ingin mengingatkan kembali kepada pemirsa di rumah nih, jika ada pertanyaan, jika ada pernyataan, mau sharing pun boleh langsung aja dicantumkan nih di kolom komentar kita, ataupun bisa langsung ke call centernya Hope Channel Indonesia ya. Baik, sebelum kita lanjut lagi nih ke segmen berikutnya, marilah sama-sama kita saksikan UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa berikut ini. Oke, nama saya Jerry, saya dari Cengkareng. Hai, aku Nova Nainggolan, aku dari Bandung. Kevin, yang berasal dari Manado. Halo, kenalin nama aku Glein, asal Manado. Nama saya Ferdi dari Palembang. Nama saya Emi, berasal dari Manado. Keripik ubi. Ini gambar ati amplak goreng. Ini gambar kulit manggis kering. Kulit kelapa nggak sih yang tempurungnya itu loh? Kulit ini apa tempurung kemiri. Kulit tanaman. Kolak lah, nggak tahu kolak tapi kayak kolak. Es buah. Es kelapa. Es kelapa. Air berisi sampah ini. Di dalam toplesnya ekoenzim. Cendol. Yang bukan itu tanah. Tanah deh. Karena kan molase ini nggak umum. Apa itu? Ya, itu deh. Nah, gimana sih? Tanah. Tanah? Yang bukan bahan. Ya. Molase. Tanah. Tiga bulan kayaknya deh. Iya 3 bulan deh. Karena 3 bulan. 3 bulan. 6 bulan. 6. Salah. 6 bulan. 3 bulan. Kalau 9 bulan itu ibu hamil. Jadi aku pilih 6 bulan. Toilet. Toilet. Bisa dipakai di toilet. Lantai. Toilet deh. rambut deh. Tetap saksikan Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar biasa. Luar biasa ya, dari UIKB tadi kita bisa melihat ya sangat amat anak-anak muda pun yang aware nih tentang apa enzim ini nih, luar biasa. Dan saat ini sudah masuk bersama dengan kami di sini ada komentar dari pertanyaan dari Ibu Riles Lelah ini. Bagaimana kalau 3 bulan fermentasi semua bahan-bahan belum hancur semua, daripada dibuang apakah lebih baik di blender? Jika tidak baik yang terbuang, oke. Jadi lebih bertanya mengenai Pak Profesor Daniel, mungkin boleh dijawab secara singkat, Prof. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Memang dianjurkan 3 bulan begitu ya. Kenapa enggak 4 bulan, 5 bulan, atau bahkan tadi 9 bulan? Gitu ya. Dalam proses fermentasi ini tadi sudah kita ketahui, kalau diukur ya, diukur pH-nya ekoenzim ini 3. Ya, 3 itu jadi cukup rendah sekali ya, yang bisa menghancurkan berbagai hal begitu ya. Jadi biasanya kalau sudah 3 bulan ya, kalau proses fermentasinya betul tadi ya, yang seperti kata Pak Ruben anaerobik, biasanya itu sudah
hancur semua begitu ya. Tinggal ya memang ada beberapa serat begitu yang menjadi ampas begitu ya. Nah, kalau dia belum hancur bagaimana? Sebenarnya kalau belum hancur artinya pH yang kita inginkan tadi sekitar 3 itu belum tercapai ya. Artinya ada dalam proses fermentasinya yang kurang pas. Apakah tadi itu konsentrasi 1,3,10 ya. Satu gula, 3 kulit buah dan 10 air itu ya tidak pas begitu ya. Dan juga suhunya kalau dia kan dianjurkan ditaruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya, kalau bisa gelap ya. Nah itu kalau tidak dilanggar biasanya 3 bulan sudah hancur. Tapi kalau itu dilanggar maka tadi proses fermentasi ini ekoenzimnya belum terjadi ya, belum terjadi. Jadi ikuti kalau kita ingin membuat ekoenzim, ikuti standar pembuatan ekoenzim yang baik dan benar itu, sehingga kita bisa mendapatkan ekoenzim yang baik. pH-nya 3, dia juga mengandung tadi berbagai enzim ya yang bisa memang tadi membersihkan ya, amilase, lipase, protease itu pada dasarnya membersihkan nanti ya, melarutkan, memakan sisa-sisa ini ya, dan juga bisa menjadi flokulan pada air dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau belum ini artinya belum. Tetapi kalau keterusan lupa begitu ya, jadi 4 bulan nggak apa-apa sebetulnya ya, karena dia nggak bisa lebih rendah lagi gitu ya. Nah, demikian Tamara ya. Jadi kalau belum artinya ada yang nggak pas ya. Nah, tapi kalau lupa ya nggak apa-apa begitu ya, karena proses enzimnya sudah jadi dan dia sudah stabil. Dan kalau kita saring buktinya ya, kalau kita sudah jadi kita saringkan ke botol lain gitu ya, ampasnya kita pisah ya, yang di botol itu kok nggak apa-apa begitu ya, kan kita tutup juga gitu ya. Di rumah saya juga saya punya 1 botol, saya taruh aja begitu. Kalau saya ngepel, kadang-kadang kalau saya sempat bantu di rumah ngepel, saya pakai begitu ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Makasih. Oke. Siap, mantap Pak Daniel. Terima kasih banyak untuk jawabannya ya. Kiranya jawab juga nih untuk Ibu Deles Lelahi, dimanapun Ibu berada, salam kepada kami. Lanjut nih, tidak terasa ya, kita udah sejam nih bersama-sama berbicara mengenai ekoenzim nih. Jadi langsung aja kita dengarkan closing statement singkat nih dari semua narasumber. Pertama dari Ibu Ani, dipersilahkan Ibu. Ya, membuat ekoenzim itu sebenarnya adalah untuk kebaikan bumi kita. Betul. Semua manfaat yang kita dapat adalah bonus untuk pembuatnya. Terima kasih Bu Ani. Lanjutkan boleh Bapak John Lee? Ya, manfaat ekoenzim ini merupakan sebuah peluang bisnis baru, hemat, tetapi ramah lingkungan. Baik, mantap. Terima kasih Pak. Bisa dilanjutkan dengan Prof. Daniel. Silakan Prof. Baik, seperti kita bahas pada minggu lalu, turunan ekoenzim ternyata boleh digunakan, diperjualbelikan secara bisnis begitu ya. Jadi selain membuat mencintai lingkungan, kita bisa manfaatkan turunan-turunan ya, seperti narasumber yang lalu dia manfaatkan turunan ekoenzim untuk menjadi bantal gitu ya, bantal ekoenzim, dan banyak hal lagi yang lainnya. Oleh karena itu, selain kita mencintai lingkungan, membersihkan lingkungan dengan lebih bersih ya, bukan hanya lebih bersih tapi lebih cinta lingkungan, terdapat peluang bisnis untuk pemanfaatan ekoenzim. Mantap Pak. Terima kasih Pak Daniel. Lanjutkan dengan Pak Ruben Pak, dipersilahkan. Baik, ekoenzimnya memang tidak bisa dijual, tetapi orang yang mengerjakannya boleh dibayar kan? Jadi ini peluang usaha Pak, jasa pembersihan ya, contohnya jasa pembersihan rumah, lantai, kaca, jasa pembersihan cuci misalnya pakaian atau apa menggunakan ekoenzim. Jadi peluangnya bukan di ekoenzim, tapi jasanya. Mungkin ini salah satu tips juga buat para pemirsa. Terima kasih.
Mantap Pak, di jasanya ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Ruben. Nah, dan untuk pemirsa sekalian, kamu yang sedang bersama dengan kita di program Kamu Bisa, masih dalam rangka ulang tahun Kamu Bisa yang ke-3 tahun, kami mengingatkan kalau kamu bisa, kita sekarang sedang bagi-bagi modal tambahan nih, sebesar 3 juta rupiah untuk 1 praktisi bisnis. Caranya gampang banget. Yang pertama, Anda harus sudah punya usaha kecil menengah yang sudah berjalan. Dan yang kedua, membuat video profil tentang usaha Anda. Dan yang ketiga, bersedia diwawancara dan menjadi narasumber dalam tayangan Kamu Bisa. Luar biasa ya, jadi kita tunggu ya untuk semua video-videonya ya teman-teman. Baiklah pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara dan kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber. Ada Ibu Ani, ada Pak John Lee, ada Profesor Daniel, dan ada Dr. Ruben juga. Dan kita akan bertemu kembali lagi nih di episode Kamu Bisa selanjutnya dengan topik yang pastinya tidak akan kalah menarik dan bermanfaat bagi semua pemirsa di rumah. Baiklah, saya Tamara Syanto beserta dengan kru Hope Channel Indonesia undur diri dan sampai bertemu kembali dalam acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa.